Sudah memerintahkan kepada Kapolri agar kasus ini terus dikawal sehingga kemudian terbuka, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Masa ditutup-tutupi ini Presiden Jokowi sampai mengatakan hal tersebut sehingga kemudian diharapkan ini bisa memacu pihak kepolisian untuk bisa membuka dan juga mengurai kasus ini sehingga kemudian betul-betul yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan Eki dan Vina dan juga mendapatkan keadilan baik itu korban. Kemudian juga kita tahu ada beberapa nama lainnya. Nah ini termasuk Bu Yanti juga mungkin bisa berikan pandangan ketika Pak Jokowi mengatakan jangan ada yang ditutupi. Apakah Anda juga merasa bahwa ada yang ditutupi selama ini? Betul, banyak sekali hal-hal yang memang seperti tadi saya katakan, kita tidak pernah diberitahu tahapan dari penyidikan, kemudian juga kita juga kecewa kenapa pada tahun 2016 itu saat Peggy dikatakan bahwa berada di Bandung tidak dilakukan pemanggilan terhadap diri Peggy karena untuk penetapan DPO itu kan harus ada pemanggilan 3 kali panggilan, apabila dia tidak kooperatif dan dinyatakan 3 kali panggilan dia mangkir baru dikatakan DPO. Seperti itu dan kemarin juga pada saat press release kita mendengar 2 DPO itu fiktif, tidak ada alasan yang secara yuridis, tidak dijelaskan alasannya seperti apa, alasan yuridisnya tidak ada, makanya kami juga bingung dan awalnya statementnya bahwa press release akan dibacakan pada saat 2 DPO ditangkap, tapi ternyata hanya 1 DPO yang ditetapkan, jadi tidak ada transparansi dari pihak kepolisian. Baik, saat prarekonstruksi berlangsung semalam, Bu Yanti, apakah kemudian tidak ada satupun pihak dari kepolisian yang menginformasikan kepada kuasa hukum Peggy ini? Tidak ada, kami hanya dapat berita dari media, kemudian karena kami pun ingin tahu apakah betul ada rekonstruksi dan klien kami ada di sana atau tidak, karena kami tidak dapat pemberitahuan yang pasti, yang jelas akhirnya kami bersama tim kuasa hukum yang lain berusaha mendatangi TKP. Memang di sana banyak dari pihak kepolisian dan sudah banyak warga juga untuk menyaksikan TKP. Namun tidak ada satu orang pun yang diturunkan dari mobil kepolisian. Apakah ada klien kami di sana atau tidak? Kami mencari penyidik untuk menanyakan apakah emang betul ini akan terjadi rekonstruksi. Di TKP pertama kami menunggu dan mencari-cari penyidik untuk menanyakan hal itu, tapi mobil terus melaju ke TKP terakhir di jembatan Layang Talun, dan di situ pun kami menunggu dan dari informasi dan tetap mencari penyidik untuk menanyakan apakah ini memang akan terjadi olah TKP atau rekonstruksi. Tapi tidak ada satupun dari kepolisian yang menjelaskan. Akhirnya kami memaksa untuk meminta penjelasan dari pihak kepolisian, dan di sana ada keamanan. Mereka bilang ini belum rekonstruksi Bu, hanya survei, begitu. Jawabannya hanya survei. Kenapa tidak diberitahu? Jadi tidak terjadi salah paham seperti ini. Dan kami tidak boleh tidak bertemu dengan penyidik untuk menanyakan kenapa kami tidak diberitahu. Kalaupun ini hanya survei seharusnya ada informasi, jadi tidak terjadi salah paham. Karena kami pun harus melindungi klien kami. Kalau memang ini terjadi olah TKP, kami kan tahu bahwa Peggy itu kami masih memiliki praduga bersalah. Jadi kita pengen tahu kenapa Peggy dipaksa untuk melakukan olah TKP, kan kami akan menanyakan itu, tapi ternyata di sana tidak ada yang mau memberikan penjelasan kepada kami. Baik, Bu Yanti, akhirnya semalam apakah Ibu mendapatkan jawaban Peggy betul tidak ada di dalam mobil itu? Apakah Ibu akhirnya tahu? Tidak ada jawaban apapun dan tidak ada yang diturunkan dari mobil polisi tersebut, karena mobil polisi hanya maju mundur, akhirnya meninggalkan TKP. Mulai dari TKP pertama kita ikuti dan tidak ada yang diturunkan, dan kami pun tidak mendapatkan penjelasan. Kami tidak tahu apakah Peggy Setiawan klien kami ada di dalam mobil itu atau tidak, karena memang tidak terjadi transparansi dan tidak ada penjelasan apapun. Baik, hari ini Bu Yanti, Ibu Yanti sudah tahu apakah semalam memang ada Peggy ikut di sana? Apakah hari ini sudah mendapatkan jawaban? Belum juga. Jadi Ibu hingga saat ini tidak tahu apakah Peggy ada dalam mobil tersebut atau tidak semalam. Begitu, Bu?
belum mendapat jawaban apapun. Baik, Karena memang komunikasi kami dengan pihak kepolisian memang tidak transparan dan tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. ini salah satu contohnya Pak Beni. Padahal hanya survei begitu. Seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik, Pak Beni. Ya, kami sendiri melakukan pengecekan dan kami juga akhirnya diinformasikan bahwa ini hanya persiapan. Ketika akan dilakukan rekonstruksi, penyidik melakukan persiapan seperti contoh, memastikan di mana TKP yang tepat, ya kan? Kemudian yang kedua, peralatan apa yang harus disiapkan di situ, kemudian posisi dan sebagainya. Itulah di tahap persiapan dilakukan, sehingga pada saat hari H rekonstruksi semuanya sudah siap, kemudian bisa berjalan dengan lancar. Tinggal bagaimana masing-masing nanti memperagakan apa yang dilakukan di situ. Kemudian kalau saksi dia posisinya ada di mana, melihat jarak berapa dan sebagainya. Jadi memang bukan rekonstruksi tadi malam. Baik, tapi Baru persiapan, baru nanti minggu depan akan dilaksanakan rekonstruksi dan kami akan diundang. Dari eksternal, pengawas eksternal kami akan diundang menyaksikan rekonstruksi. Ini sama dengan waktu kasus Subang. Kami diundang resmi, kami hadir menyaksikan dari awal sampai akhir. rekonstruksinya rencananya kapan? Karena isu sempat beredar awalnya besok Jumat 31 Mei. Betul seperti itu Pak Beni? Tidak. Tidak, minggu depan. Minggu depan. Ya. Ibu apakah juga sudah mendapatkan informasi mengenai rekonstruksi akan berlangsung minggu depan? Belum, sama sekali belum. Hingga saat Belum ini. ada informasi apa. Baik, hingga saat ini. Sampai hari ini. Oke, Prof. Suparji, apa perlunya sebenarnya prarekonstruksi ataupun juga rekonstruksi? Karena sudah ada terpidana yang mendapatkan putusan inkrah, menjalani hukuman, dan saat ini apakah memang hanya mencari untuk apa yang dilakukan oleh Peggy? Apakah hanya seperti itu? Ya, saya kira rekonstruksi kan bagian dari satu mekanisme untuk melakukan satu proses pencarian kebenaran material ya. Satu reka ulang yang kemudian dalam rangka pembuktian ya atas peristiwa yang terjadi itu. Lalu kepentingannya apa? Kepentingannya setidaknya kan dua hal ya. Kepada Peggy yang tersangka baru ini dan kepada terpidana yang sudah ada di penjara yang konon katanya masih banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Maka melalui rekonstruksi ini diharapkan ya akan diperoleh sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang lagi-lagi menimbulkan kecurigaan, mengingat apa? Bahwa ada keraguan ya Peggy ini adalah sebagai pelaku, Peggy ini adalah sebagai tersangka. Dan ini kemudian mestinya dijawab terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu, mengapa kemudian Peggy ini adalah menjadi tersangka, mengapa Peggy ini kemudian disebut sebagai DPO pada waktu itu. Kalau itu saya kira sudah mampu dijelaskan secara akuntabel, maka proses rekonstruksi ini akan menjadi membangun sebuah kepercayaan gitu. Tetapi kita harus kembali juga pada masing-masing pihak ya, untuk kemudian memiliki prasangka ya, bekerja sama dengan baik. Bagaimana kemudian Polri juga mengatakan bahwa apapun informasi, apapun bahan materi yang bisa membantu ini, silahkan diberikan. Ya, silahkan kemudian diberikan satu masukan-masukan ya, semuanya membangun sebuah fakta yang sebenarnya. Jadi jangan saling curiga, jangan saling kemudian merasa ini sudah tidak benar, merasa ini benar dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, saya kira menjadi sulit untuk mendapatkan kebenaran. Karena ya didasarkan pada sebuah ketidakpercayaan tadi itu, maka momentum pernyataan Presiden tadi itu menjadi momentum yang baik untuk membangun sebuah bangunan kepercayaan mengungkap kebenaran tadi. Baik, apakah efektif juga menurut Pak Beni dilakukan proses ini karena untuk bisa mendapatkan kebenaran material ini? Jadi begini, ada dinamika dalam penyidikan ini di mana ada beberapa pihak yang minta perlindungan LPSK. Artinya apa? Keterangan yang disampaikan oleh dia pandang ini akan membahayakan dirinya. Maka dia minta perlindungan. Nah, pengakuannya apa? Ini menurut kami signifikan. Nah, inilah yang nanti pada saat rekonstruksi akan muncul. Peran-peran atau mungkin apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan sebagainya, itu akan muncul. Oleh sebab itu saran kami sih ya, himbauan kami sih, mari kita tunggu, proses ini sedang berjalan, kita dukung sama-sama, sehingga nanti selesai rekonstruksi, berkas selesai, kirim, kalau jaksa sudah menyatakan lengkap, tahap kedua
persidangan dibuka akan terbuka semuanya. Baik, baik. Dan terutama juga Bang Saiful, kalau tadi Pak Beni mengatakan bahwa sebenarnya masih terbuka ruang kemungkinan untuk bisa menemukan 2 DPO lagi ini asal ada barang bukti dan sebagainya. Dan juga kalau diadakan rekonstruksi pada pekan depan mungkin juga semakin terkuak. Apakah memang ada 2 orang lagi yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan ini? Bang Saiful. Iya, kami tentu meyakini sekali suatu proses yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu kami akan memberikan kepercayaan 1000% kepada kepolisian. Namun terkait dengan statement yang disampaikan oleh Polda Jabar, fiktifnya 2 orang tersebut, ini yang perlu harus dijelaskan secara terang benderang di depan publik. Kenapa? Karena menurut kami bahwa ketika Polda Jabar menyampaikan dengan narasi fiktif, tentu kami merasa ini keadilan untuk almarhumah Vina ini semakin jauh dong. Kenapa? Karena kami merasa bahwa 2 orang tersebut yang di awal tadi 3 orang yang menjadi DPO ini telah jelas, konstruksi hukumnya telah jelas. Mulai dari tingkat BAP sampai tingkat putusan itu telah jelas nama 3 orang ini tidak pernah terpisah. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa keadilan untuk Vina itu sudah mulai terlihat. Namun perlu juga kepolisian mempertimbangkan terkait dengan keadilan bagi terduga pelaku yang kemudian itu sekarang saat ini dihadapi oleh Peggy. Nah, kenapa? Karena menurut kami bahwa banyak informasi yang kami dengar bahwa ini Peggy yang sebenarnya atau ini Peggy yang tidak sebenarnya atau Peggy yang bukan melakukan tindak pidana. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa ya tinggal di mana teman-teman penasihat hukum dari Peggy yang kemudian coba untuk membuktikan nantinya di pengadilan. Ya harapan kami bahwa kepolisian juga itu jangan melakukan tindakan yang kemudian hari ini sempat diberikan semacam stigma kepada kepolisian. Ini adalah salah tangkap seperti yang kemudian disampaikan oleh Saka. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa kepolisian tentu dengan pola yang terukur dan terarah untuk bagaimana memberikan informasi kepada publik. Menurut kami cukup dengan 3 orang tadi tertangkap itu kami sudah puas. Kenapa? Karena di dalam konstruksi hukum yang selama ini dibangun sampai pada tingkat putusan, menurut kami apabila ini dihilangkan, ya mohon maaf saja, kami tidak akan terima. Kenapa? Karena telah jelas berdasarkan putusan itu. Kalau memang misalnya ini dikatakan sebagai fiktif, ya lalu pola koordinasi antara tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat penuntutan di kejaksaan ini seperti apa? Nah, bisa jadi kita juga akan mempertanyakan dong, 2 kinerja lembaga ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini kami selalu berharap bahwa kepolisian harus memberikan satu informasi yang utuh, yang terang kepada publik. Nah, dan yang kedua, mungkin ini saran bagi kami juga bahwa media ataupun TV-TV saat ini ya harus juga mengundang dari pihak kejaksaan untuk bagaimana memberikan informasi ini kepada publik supaya publik ini tidak bingung dengan pola ataupun narasi yang disampaikan oleh teman-teman Polda Jabar. Mungkin seperti itu. Bang Saiful, Anda masih meragukan bahwa Peggy yang tertangkap sekarang adalah Peggy pelaku sesungguhnya? Iya. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan kembali kemarin, itu kami tetap yakin bahwa Peggy ini adalah Peggy yang sebenarnya. Namun harapan kami juga bahwa apabila ini bukan Peggy yang sebenarnya, maka keadilan untuk Peggy yang bukan pelaku ini juga harus dia dapati seperti itu. Baik, Prof. Suparji, mana dulu yang sebenarnya dilakukan oleh pihak kepolisian? Memberikan keterangan mengenai masalah fiktif tersebut atau melakukan rekonstruksi sehingga kemudian akan terlihat apakah betul hanya ada 1 DPO saja atau memang total 3 DPO. Tapi nanti Prof. Suparji diberikan jawaban setelah jeda. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.